Aloysius Gonzaga. Dan hari ini kita nih akan ngebahas seputar Natal. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin teman-teman banyak tahu nih ya tentang Aloysius Gonzaga, tapi terus sempat keskip nih. Nah sekarang kita balik lagi di sini ada podcastnya dari Aloysius Gonzaga, Algons banget namanya. Nah di sini kita akan bahas nggak cuma segala sesuatu tentang gereja Aloysius Gonzaga, tapi juga semuanya tentang Katolik, khususnya Katolik di Indonesia. Nah ini pastinya bakal ada banyak sekali pembahasan. Tapi untuk kali ini kelihatan dong ya temanya ya. Aku udah pakai apa nih? Ini aku udah pakai aksesoris Natal dan di sini juga banyak perintilan Natal lainnya. Yap, kita bakal ngebahas tentang Natal. Dan sebelum dimulai, kenalan dulu kali ya. Hai, aku di sini Rory dan di sini kita sudah kedatangan seorang tamu. Di sini ada Romo Ivan. Halo Romo Ivan, apa kabar Mo? Luar biasa kabarnya. Oke, Mo, ini udah ada perintilan Natal kayak gini. Apa kita kasih selamat Natal dulu ya? Boleh nggak? Aku kasih selamat Natal duluan. Boleh. Wah, boleh nih Mo. Selamat Natal teman-teman. Oke. Tapi kalau kasih selamat Natal kayak gini nih ya, kadang tuh aku suka bingung deh Mo. Kan ada beberapa gereja yang suka ngadain perayaan Natal nih sebelum tanggal 25. Terus sedangkan di gereja kita Katolik itu katanya jangan dulu, nggak boleh sebelum tanggal 25. Apa betul begitu Mo? Iya teman-teman sekalian, ini menarik, pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaannya menarik, tapi dijawabnya nanti dulu. Kita mau tanya-tanya yang lain dulu, yang itu di skip dulu ya Mo ya. Ya siap. Jawab belakangan, biar semua pada penasaran. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya dulu nih sama Romo Ivan. Romo Ivan ini adalah salah satu Romo di Paroki Santo Aloysius Gonzaga Cijantung. Mo, kalau kayak menjelang Natal kayak gini, biasanya kesibukan Romo apa aja sih gitu? Ada persiapan khusus nggak? Atau mungkin yang unik-unik gitu? Ya, semua umat pasti tahu kesibukan Romo menjelang Natal. Tadi baru diumumkan bahwa ke depan, minggu depan akan ada sakramen tobat. Dan ini dilihat dari jumlah umat kita cukup banyak. Tentu saja ini membuat Romo harus mempersiapkan diri. Di samping itu juga mulai dari sekarang Romo juga sudah memikirkan kurang lebih apa yang mau disampaikan, refleksi apa yang mau disampaikan menjelang Natal atau pada perayaan Natal. Dan tentu saja ini tidak dilakukan karena dengan begitulah tugas orang pastor harus menyiapkan men-sharingkan hal-hal yang terbaik untuk umatnya. Ya. Oke. Kalau ini kan tadi udah Romo sempat sebut ya, umatnya banyak banget. Jumlah Romonya terbatas. Ada kayak ritual khusus nggak Mo yang Romo lakukan? Mungkin apa jangan-jangan Romo jadi makannya lebih banyak? Atau ada olahraga dulu gitu biar fit nih menyambut Natal nih, harus nanti melayani pengakuan dosa dari umatnya yang beribu-ribu ini gitu Mo? Iya, tentu saja kita harus menjaga pola makan, harus teratur, pola tidur juga, dan olahraga. Harus berolahraga. Jangan salah, Romo juga berolahraga. Karena dikatakan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Dan dengan begitu, dengan kebugaran jiwa itu kita bisa melayani umat dengan baik. Benar juga. Nah, kalau menurut Romo pribadi nih ya Mo, Natal ini kan sekarang kita mau ngerayain Natal yang dimana pandemi sudah mulai berakhir nih ya Mo ya gitu. Romo ngerasa nggak sih ada perbedaan gitu antara Natalan sebelum pandemi dan sekarang nih Natalan yang kayak bentar lagi udah mau kelar kayaknya pandeminya gitu. Bedanya apa nih menurut Romo? Iya,
Waktu pandemi kemarin persis saya baru ditabiskan jadi imam dan kita merayakan, ya kita merayakan Natal di Sumba. Karena gereja persis saat itu tidak dibuka, kita hanya merayakan Natal bersama teman-teman di komunitas seminari KPA Ivan Siatik, salah satu seminari redemptoris di Sumba. Dan kita hanya beberapa orang, hanya 2 pastor dan 2 bruder bersama ke-10 seminaris. Tidak kemana-mana. Karena itu memang gereja kita adalah gereja yang sungguh terlibat dalam menjaga atau merawat martabat hidup manusia. Dan kita juga agak ketat dalam penerapan protokol kesehatan. Jadi Natal menjadi berbeda dari Natal yang sebelum pandemi. Ya. Oke. Berarti kalau sekarang Romo berarti nanti udah masuk usia tahbisan kedua tahun ya, Mo, kedua ya? tahun. Oke. Wah, berarti ini edisi perdana Romo Natalan setelah pandemi nih ya. Setelah usia tahbisan 2 tahun di Gereja Aloysius Gonzaga. Iya, benar betul. Oke. Baik, Mo. Nah, kemudian nih kita mau masuk ke pertanyaan yang tadi nih kita skip dulu waktu di awal gitu. Tadi kita kan sempat bahas bahwa kalau di gereja Katolik itu merayakan Natal ya di tanggal 25 atau setelahnya gitu ya. Nggak boleh tuh ada kayak perayaan-perayaan heboh-heboh sebelum tanggal 25 Desember. Itu kenapa sih, Mo? Sebenarnya itu sangat Katolik ya, teman-teman. Kalau kita melihat, dan gereja Katolik memang melarang itu. Atau mungkin sederhananya begini, pertanyaannya adalah apakah kita bisa merayakan ulang tahun sebelum hari ulang tahun kita? Iya juga ya. Dan oleh karena itu, kenapa kita tidak merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember? Kita tahu kan, sebelum atau menjelang Natal kita mempunyai 4 masa Advent, 4 minggu Advent. Iya benar. Oke. Dan memang di tradisi lain, mereka juga ada yang merayakan Natal persis di minggu pertama masa Advent. Oke lah, itu tradisi saudara-saudara kita. Tetapi untuk orang Katolik, kita mempunyai masa Advent. Masa Advent kita tahu berasal dari kata Latin Adventus, yang berarti kedatangan. Disinilah kita menantikan kedatangan Tuhan. Jadi kenapa kita tidak merayakan Natal sebelum tanggal 25 ya? Kita sedang mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kita rayakan pada tanggal 25 Desember nanti. Ya. Oke. Nah, tadi Romo udah sempat sebut tentang masa Advent gitu. Kalau di masa Advent itu kan identik dengan yang namanya ada lilinnya 4 gitu ya, mau selalu dipasang tuh di depan tuh gitu. Nah, itu tuh artinya apa sih, Mo? Itu apa sih namanya, Mo, yang si lingkarannya itu? Itu namanya lingkaran Corona Advent. Oh, Corona Advent. Kenapa lilinnya ada 4? Udah gitu ada yang satu warnanya beda. Iya. Ini pertanyaan yang menarik juga. Kenapa lilinnya ada 4 dan persis hari ini kita menyalakan lilin yang berwarna pink. Lilin ada 4 itu menggambarkan 4 lingkaran masa Advent. Lilin pertama kita nyalakan pada minggu Advent pertama. Disebut juga sebagai lilin harapan. Harapan apa? Harapan akan kedatangan Sang Juru Selamat, Mesias. Dan yang kedua, waktu itu kita menyalakan lilin yang berwarna ungu. Ya. Demikian pun selanjutnya pada minggu Advent kedua kita juga menyalakan lilin kedua berwarna ungu. Dan lilin kedua ini adalah lilin kesetiaan atau cinta. Wow. Iya, kesetiaan karena apa? Kesetiaan kita menantikan kedatangan penyelamat. Dan lilin kedua juga digambarkan sebagai lilin Bethlehem, di mana kita ingat akan peristiwa Yosef dan Maria, mereka pergi ke Bethlehem untuk menyiapkan atau mempersiapkan kelahiran putra mereka. Dan persis hari ini kita merayakan atau kita menyalakan lilin ketiga yang berwarna pink. Nah, beda sendiri nih. Kenapa beda itu, sendiri? Romo? Iya, karena tadi juga Romo menggunakan warna pink. Oh iya. Sempat membuat status story muka Rambo hati pink. Sebenarnya teman-teman, pink di sini melambangkan sukacita.
Sukacita apa? Sukacita bahwa kita sedang menantikan kedatangan penyelamat kita, yaitu Yesus sendiri. Dan warna pink juga menyimbolkan lilin para gembala. Mereka ini adalah orang-orang kecil, orang-orang sederhana yang pertama kali mewartakan kelahiran Sang Juru Selamat itu kepada kita semua. Lilin para gembala. Nah, tentu saja kita diajak juga untuk bersama-sama mewartakan kegembiraan ini kepada semua orang. Dan teman-teman, yang keempat adalah lilin perdamaian. Dan pada hari keempat kita akan membakar satu lilin lagi. Dan di sini kita akan ada 3 lilin ungu dan 1 lilin pink. Dan lilin keempat ini adalah lilin perdamaian. Karena apa? Karena pendamai atau Kristus yang adalah pendamai itu sendiri akan dilahirkan sebagai penyelamat dunia. Oke, coba ya, aku rangkum lagi nih ya, biar semua ingat. Jadi ada 4 lilin. Yang pertama warna ungu itu harapan ya, Mo ya, melambangkan harapan. Yang kedua warna ungu lagi melambangkan kesetiaan dan gitu cinta. Ya. Kesetiaan dan cinta. Yang ketiga warna pink itu apa tuh? Sukacita ya. Terus yang terakhir warna ungu lagi perdamaian gitu ya. Oh, terus kemudian minggu depannya Natalan deh. Minggu berikutnya kita merayakan Natal. Oke, wah jadi lebih bertambah nih ya pengetahuan kita. Mungkin kalau selama ini kita misa cuma kayak ngeliat, oh iya dinyalain lagi satu, nggak tahu, jujur aku nggak tahu loh itu artinya apaan sih gitu loh, kenapa harus ada warna-warna beda kayak gitu juga. Mantap, makasih banget loh nih Romo Ivan. Sama-sama ya. Nah, terus ada pertanyaan nih terakhir, pengen nanya. Jadi sebenarnya nih kalau kita sebagai umat Katolik gitu, mau gimana sih sebenarnya cara merayakan Natal yang baik tuh gitu? Apakah harus yang gegap gempita, party sana sini, ataukah ada yang lainnya sebenarnya kayak itu lebih penting yang itu nggak boleh dilewatin loh di saat kita merayakan Natal? Apa itu, Mo? Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang menarik teman-teman. Perayaan, kalau kita melihat di gereja kita, Natal ini akan ada dan terus ada sepanjang hidup kita. Natal hari ini, Natal tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya. Sebenarnya Natal, kalau lebih dalamnya itu bukan sebuah aktivitas intelektual atau tindakan untuk mengingat-ingat, mengingat hari ini dan mengingat lagi tahun depan dan seterusnya. Tapi sebenarnya kita mengenangkan kembali peristiwa Natal yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena Yesus yang ada itu tuh dia hadir juga saat ini di sini, di paroki kita ini, hadir untuk semua umat. Teman-teman, kemarin mungkin kita bisa melihat bagaimana pandemi itu tuh sungguh-sungguh memisahkan kita secara sosial. Bahkan orang tidak bisa pergi ke gereja, gereja ditutup, ada yang waduh, kenapa kami tidak diizinkan ke gereja, terbatas dan seterusnya. Inilah dinamika kita. Tetapi menarik, pertanyaan tadi saya ingin menggabungkan dengan tema Natal kali ini. Soal dikatakan dalam tema Natal kali ini yang diusung oleh KWI dan sekaligus juga PGI, Persatuan Gereja Indonesia, tentang pulanglah mereka melalui jalan lain. Ini kalau kita lihat dengan pengalaman kita 2 tahun terakhir ini, orang tentu saja terkurung karena tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin banyak hal, usaha gagal, omset para pengusaha juga gagal, dan banyak karyawan yang di PHK karena memang tidak bisa membayar upah atau karyawan. Oleh karena itu, tema Natal hari ini sangat menarik untuk kita ingat bersama bahwa ketika 2 tahun kita tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, tema Natal ini mengajak kita untuk pulang ke jalanan yang lain. Di sana ada harapan. Mengajak kita juga sekaligus untuk bertransformasi, memiliki kreativitas dalam kehidupan. Jadi akhirnya Natal itu bukan sebuah perayaan kosong,
tetapi di mana kita juga bisa membuat diri kita itu menjadi lebih baik dari yang lalu. Dengan itu kita juga bisa membagi kegembiraan kepada orang lain. Ingat baik-baik, kita yang mengalami Kristus saat kita merayakan Natal, pengalaman kedamaian itu juga harus dibawa untuk orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Saya pikir ini adalah tema Natal yang penting untuk kita semua. Wah, mantap banget nih. Kembali tapi lewat jalan yang berbeda gitu ya, Mo ya. Jadi memang di sini kita harus lebih mendalami lagi bahwa kayak kalau sebelumnya ada yang buruk-buruk yang sudah kita lakukan, maka sekarang saatnya kita bertobat, kembali lewat jalan yang berbeda, menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu tentu ya, saja, Mo ya. Wah, mantep banget. Makasih banget nih Romo Ivan, ini benar-benar kayak sebuah pencerahan buat kita semua nih, mungkin khususnya untuk yang di Paroki Aloysius Gonzaga, tapi juga bisa jadi untuk paroki yang lainnya juga, karena ini kan kita online ya, Mo. Ini nih juga nih salah satu keunggulan, salah satu apa ya, buah manis dari pandemi, bahwa kita jadi lebih explore lagi ya untuk dunia digital, ya nggak sih, Mo? Makasih ya. Oke, teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol santai kita bareng sama Romo Ivan, dan memang temanya adalah Natal. So, kali ini kita juga mau ngucapin Merry Christmas ya. Oke, terima kasih teman-teman semua udah stay tune bareng sama kita, dan nanti tunggu aja bakalan ada episode-episode berikutnya dan masih di Algons banget. Bye.